Hai teman-teman, pernah gak sih kalian pikir makanan yang kita makan tuh kemana perginya setelah dikunyah? Nah, hari ini kita akan jalan-jalan menelusuri perjalanan makanan di dalam tubuh, alias mempelajari sistem pencernaan manusia. Yuk kita bahas. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Saat makanan masuk, gigi mengunyah untuk memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Air liur membantu melembutkan makanan dan mulai memecah kandungan karbohidrat. Lidah pun berperan dalam mencampurkan makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi, dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Setelah ditelan, makanan bergerak melalui kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Fungsi organ ini adalah untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Otot-otot di dalam dinding kerongkongan mendorong makanan turun menuju lambung melalui gerakan yang disebut dengan peristaltik. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta untuk selanjutnya didorong menuju usus halus. Di dalam lambung mengandung enzim yang sangat penting, seperti enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino atau pepton. Yang kedua ada enzim lipase, berfungsi memecah lemak dalam makanan menjadi asam lemak. Dan terakhir enzim renin, berfungsi mengubah protein dari susu menjadi laktose. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ lain yang tidak terlibat langsung dalam pencernaan manusia, tetapi berperan penting dalam proses pencernaan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian penting, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Rektum adalah organ pencernaan manusia setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar dan menyimpan sisa pencernaan atau feses sementara waktu. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, otak akan memberi sinyal dan tubuh siap untuk melakukan proses pengeluaran. Anus adalah bagian paling ujung dari sistem pencernaan. Anus berfungsi untuk mengatur proses keluarnya feses dari tubuh. Otot-otot di sekitar anus membantu mengontrol kapan harus mengeluarkan feses, sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan sadar dan teratur. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.